Hari ini kita akan membahas isu geopolitik besar yang sedang menghangat. Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan peringatan keras kepada sekutu-sekutu Eropa agar tidak mudah percaya pada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Macron bahkan menyebut Putin sebagai predator dan raksasa di gerbang Eropa. Apa maksudnya? Kenapa pernyataan ini muncul sekarang? Dan apa dampaknya bagi perang Ukraina dan stabilitas Eropa ke depan? Mari kita bahas. Pernyataan Macron muncul hanya beberapa hari setelah pertemuan puncak bersejarah antara Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus 2025. Beberapa hari kemudian, Trump juga menggelar pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan 7 pemimpin Eropa di Gedung Putih pada 18 Agustus. Fokus utama diskusi itu adalah jaminan keamanan jangka panjang untuk Kiev. Di tengah momentum diplomasi ini, Macron menyuarakan peringatan, Putin jarang menepati komitmennya. Dia adalah kekuatan destabilisasi. Dia predator. Mari kita bahas kenapa Macron memilih kata yang sangat keras, predator. Predator berarti ancaman permanen. Menurut Macron, Putin tidak akan berhenti makan, alias memperluas pengaruh dan kekuasaannya demi kelangsungan hidup politiknya. Putin disebut terus berusaha menggambar ulang perbatasan. Contoh jelasnya adalah invasi ke Ukraina pada 2022 dan langkah-langkah militer Rusia di Eropa Timur. Macron menekankan, jangan berharap Rusia tiba-tiba berubah jadi negara demokratis yang cinta damai. Itu ilusi. Intinya, Putin dipandang tidak bisa dipercaya dalam setiap janji dan perjanjian. Eropa saat ini berada di posisi dilematis. Di satu sisi, ada tekanan untuk berdamai, mengingat perang Ukraina sudah berlangsung lama, menelan banyak korban, dan menghantam ekonomi global. Di sisi lain, ada kekhawatiran besar. Apakah perdamaian yang ditawarkan Rusia hanyalah taktik sementara untuk mengulur waktu dan memperkuat posisinya? Macron menegaskan, ini bukan berarti Prancis akan diserang besok, tapi tentu saja ancaman bagi Eropa nyata adanya. Dengan kata lain, meski ancaman langsung tidak terasa, Eropa tidak boleh naif terhadap strategi jangka panjang Rusia. Jangan lupa, semua peringatan Macron ini keluar setelah pertemuan Trump-Putin di Alaska. Trump sempat mengatakan bahwa Putin sudah sepakat dengan beberapa jaminan keamanan Barat untuk Ukraina. Namun, Macron tampaknya tidak yakin dengan janji itu. Kenapa? Karena sejarah mencatat, Rusia pernah menandatangani perjanjian damai, lalu dilanggar. Rusia juga berkali-kali menyanggupi perundingan, tetapi di lapangan tetap melanjutkan operasi militer. Bagi Macron, kata-kata Putin bukan jaminan. Pernyataan Macron ini sekaligus menjadi peringatan strategis. Rusia bukan hanya masalah bagi Ukraina, tapi juga ancaman langsung bagi Eropa. Rusia punya kekuatan militer besar, energi sebagai senjata diplomasi, serta operasi intelijen dan propaganda yang menyasar negara-negara Eropa. Dengan menyebut Putin sebagai raksasa di gerbang Eropa, Macron ingin menggugah kesadaran bahwa keamanan benua biru tidak boleh diabaikan. Lalu, kemana arah situasi ini? Apakah pertemuan puncak Putin-Zelensky benar-benar akan terjadi? Apakah Trump bisa menjamin komitmen Rusia pada perdamaian? Ataukah Eropa justru harus mempersiapkan diri menghadapi konflik panjang dengan Rusia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini membayangi para pemimpin Eropa. Jadi teman-teman, pernyataan Emmanuel Macron jelas bukan sekadar retorika politik. Ia ingin mengingatkan Eropa bahwa Putin adalah predator yang tidak bisa dianggap remeh. Apakah Eropa akan bersatu menghadapi ancaman Rusia? Atau justru terbelah karena keinginan damai instan? Itu yang akan menentukan arah geopolitik dunia dalam beberapa tahun ke depan. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Eropa harus tetap keras pada Rusia, atau membuka peluang kompromi dengan Putin?